Ayo Bung Rocky, kita lanjutin ngobrol lagi ya. Ini masih tentang sahabat Anda. Atau nggak tahu, saya sekarang Anda masih mengakui sebagai sahabat atau bukan. Kalau sebelum biasanya Anda ngomongin Sri Mulyani dan Pak Mahfud itu dua sahabat. Ini sekarang salah satunya adalah Ibu Sri Mulyani yang kemarin rame ketika fotonya mobil Alphardnya itu langsung masuk ke apron bandara gitu. Dan sekarang sudah ada penjelasan dari Angkasa Pura bahwa itu sesuai dengan SOP VIP antar instansi di situ disebutkan. Sementara yang menarik, sampai sekarang kita nggak ada penjelasan secara resmi dari Kementerian Keuangan maupun Ibu Sri Mulyani sendiri. Iya, itu dari awal kita udah tahu ini pasti defensif tuh, pasti custom ini imigrasi akan cari cara untuk mengatakan atau Fabian akan pakai segala cara yang kita udah tahu ini SOP, ini diskresi itu. Bukan. Ini soal yang menyangkut Sri Mulyani sebagai tokoh publik yang lagi disorot. Yes. Kan itu konteksnya di situ kan. Yeah. Jadi bisa juga bahwa supaya Sri Mulyani itu lepas dari sorotan kamera, maka dia dijemput secara khusus tuh. Di situ nggak ada hal yang urgen di situ soal perlakuan khusus. Jadi poin kita selalu bahwa kalau itu menyangkut pengamanan pejabat publik, maka kita mesti kasih tahu ada apa, kenapa mobil yang masuk di situ loh mobil pabean, berarti Sri Mulyani habis menyeludup sehingga mesti dijemput secara khusus di situ. Kan itu intinya kan. Kalau dia soal keamanan ya pakai aja banyak pas pampres menyamar jadi petugas bandara segala macam. Jadi itu nggak ada masuk akalnya itu keterangan dari Angkasa Pura. Iya, jadi Angkasa Pura pun yang Angkasa Pura kan bagian teknis doang tuh. Kan yang dikendalikan oleh opini yang lebih tinggi di atas. Ya pasti Sri Mulyani yang bikinin sendiri SOP-nya supaya dibacakan di depan pers, kira-kira begitu. Enggak, ini tetapi betapa orang itu kan selalu begitu. Kalau sudah membuat ada game kan menyatakan bahwa kalau sudah bohong itu akan membuat dia terjebak membuat kebohongan baru. Dan itu saya kira sekarang situasi yang terjadi pada depan keuangan gitu. Ya, ini menutupi kebohongan, betul. Ini menutupi kebohongan sebetulnya. Sri Mulyani datang aja bilang aja saya memang tergesa-gesa dan harus rapat dengan presiden. Oke, jadi saya minta dijemput sebetulnya langsung karena mau pergi. Itu lebih masuk akal. Jadi ada urgensi. Ini urgensinya apa? Kan kita tahu bahwa begitu mobil imigrasi mendekat ke pesawat itu dugaan penyeludupan pasti itu tuh kan. Ya, bea cukai bukan imigrasi yang bea cukai itu pasti soal penyeludupan atau ada barang mewah yang mesti diselamatkan. Justru jadi citra Sri Mulyani jadi buruk. Kalau dia dijemput oleh bea cukai pasti ada kasus dong kan itu intinya. Ya. Tapi yang mungkin mereka lupa kita itu oke, kita percayalah, katakanlah misalnya kita percaya masa orang sekelas Sri Mulyani masih urusan dengan bea cukai masih mau menyelundupkan barang tidak. Tapi yang kita persoalkan itu adalah etika publik itu yang harus tegak itu. Saya kira itu kan, dan ketika seorang pejabat seperti Sri Mulyani tidak punya lagi standar yang tinggi soal itu, ya dia sebenarnya tidak layak untuk menjadi seorang pejabat tinggi apalagi memimpin reformasi di lembaga seperti Departemen Keuangan gitu, Bung Rocky. Nah, itu yang lagi dievaluasi atau dikritisi kembali oleh netizen. Kan begitu pejabat bea cukai mengatakan itu SOP, orang bertanya SOP apa pada Sri Mulyani? Karena Sri Mulyani adalah atasan dari bea cukainya. Kan itu nggak berlaku tuh atasan bea cukai di bandara, itu kan berlaku aturan internasional tuh. Dan wilayah itu wilayah yang mestinya diberi keterangan lebih jelas oleh aparat yang ada di atasnya tuh. Sri Mulyani turun dari pesawat apa komersil, oke, karena itu ada keterdesakan tuh supaya nggak nyampur dengan penumpang itu lebih masuk akal, bukan mengatakan itu sesuai SOP. Terus Sri Mulyani SOP-nya udah berantakan, Dirjen Pajak SOP-nya dia udah langgar segala macam, jadi bea cukai juga dilanggar. Jadi Sri Mulyani ada dalam pengawasan public eyes, mata publik sebetulnya. Nah dia lakukan itu diam-diam tuh. Nah, itu yang kemudian dibocorkan. Nah, pertanyaannya lebih jauh lagi, kenapa itu bocor, apa namanya? Foto itu bocor. Orang bertanya lagi, kalau begitu pihak bea cukai nggak awasi dong kamera-kamera yang bocor itu. Berarti ada orang lain di sekitar situ. Bagaimana kalau kamera yang sama oleh oknum yang sama itu memotret aktivitas Jokowi di bandara, sama juga kan, berbahaya kan? Jadi dari sini kemudian melebar lagi, berarti nggak ada pengawasan dong di bandara. Kok bisa ada orang memfoto Sri Mulyani dan foto itu tiba di WA-nya Peter Gonta. Ini kan mesti diteliti siapa yang bocorin itu. Kalau dianggap itu sesuatu yang mesti dirahasiakan, turunnya Sri Mulyani, itu juga timbul masalah baru. Berarti bolong dong kamera-kamera di
di bandara itu. Mungkin CCTV itu yang di fotokopi kan, di screenshot yang CCTV. Berarti CCTV dikendalikan oleh orang yang memang tidak menjatuhkan Sri Mulyani. Kan begitu terus jadinya kan. Ya, ya. Ya, oke. Tetapi saya kira sebenarnya dalam kasus ini sekaligus ini kelihatan kalau mereka justru jadi semacam watchdog gitulah. Ini peran dari citizen journalism gitu ya. Itu yang dilakukan dalam kasus ini. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan berarti security-nya juga tidak bagus di Angkasa Pura II. Nah, itu yang lebih berbahaya tuh. Jadi begitu kasus ini terbuka dan mau di covering up oleh Bea Cukai dengan mengatakan SOP, justru bertambah kasusnya tuh. Apa yang mau di mana SOP-nya kalau bocor kamera itu, ada orang yang bisa potret, itu artinya tidak bersih dong itu. Ada yang ngamati Sri Mulyani, jangan-jangan ada orang yang memang disuruh untuk mengamati paparazzi yang buntutin Sri Mulyani itu karena dia lagi jadi artis dunia. Jadi sebetulnya setiap kali upaya untuk menutupi kesalahan, muncul peluang kesalahan baru atau muncul peluang problem baru kan. Jadi itu poinnya. Jadi orang sekarang berpikir, loh kok Peter Gonta bisa dapat ya? Berarti ada orang Peter Gonta di situ, orang hubungan lagi. Peter Gonta pernah jadi komisaris Garuda, berarti ada orang-orang Peter Gonta yang mengawasi CCTV itu di sana, yang bosnya bisa minta setiap saat laporan. Bahaya juga dong kalau kita ada di bandara tuh, karena Peter Gonta yang mengendalikan opini publik di situ lewat kamera-kamera dia. Kan itu nggak bagus juga, betul Peter Gonta tuh. Jadi hal-hal semacam ini, begitu satu kasus dibuka dan mau ditutupi, berlanjutlah, terbukalah kasus-kasus yang lain. Itulah nasib dari orang yang berupaya untuk covering up, tapi dia sendiri justru membuka borok-borok baru dalam soal apa namanya favoritisme itu, bahwa kalau Sri Mulyani di backup oleh Bea Cukai. Bagaimana kalau Menteri Pertanian ada di situ? Apa di backup oleh petugas-petugas lapangannya? Boleh nggak mobil Menteri Pertanian masuk di situ tuh buat mengamankan menteri yang lagi turun dari pesawat? Sama aja tuh logikanya. Ya. Dan tapi kalau dalam kasus Sri Mulyani ini dengan menggunakan logika Anda, kan sekarang ini yang lagi babak belur disoroti itu adalah Bea Cukai gitu ya. Banyak bermasalah, dan jangan kemudian kita bisa ngambil logika ini apa lagi cari muka nih Bea Cukai dengan Sri Mulyani, layani dengan istimewa. Jadi Bea Cukai merasa oke nih supaya kita nggak diomelin sama Sri Mulyani, mari kita jemput dia dulu tuh. Dan sangat mungkin juga di mobil itu ditaruh kamera-kamera buat merekam aktivitas Sri Mulyani di situ kan, dia ngomong dengan siapa tuh kan kita nggak tahu tuh, karena Bea Cukai mungkin mau jebak Sri Mulyani juga tuh. Jadi semua cara berpikir konspiratif terpaksa kita mesti ajukan di sini kan, bahwa ternyata mobil Bea Cukai itu mobil bin yang berlagak sebagai Bea Cukai untuk nyadap pembicaraan Sri Mulyani. Begitu turun dari pesawat dia ngomong sama siapa tuh, lalu di emailnya tuh disadap di situ kan. Ini begitu cara kita melihat tuh, soal ini bukan sekedar SOP, itu norak banget, itu mas standar betul. Kita udah duga nih pasti disebut SOP, diskresi, hak khusus dari Bea Cukai. Ngapain? Ada hak khusus di situ kalau itu. Kalau itu betul-betul rahasia, jangan dijemput oleh Bea Cukai, karena Bea Cukai bawahannya Sri Mulyani itu. Ya. Dijemput aja oleh badan intelijen sehingga nggak ada foto-foto itu muncul kan. Ya. Oke. Tapi kalau saya jadi membayangkan dalam posisi Bu Sri Mulyani ini semua serba salah nih dari kasus ini ya. Dia diam juga, kemudian dia serba salah, begitu dijawab juga dia salah. Seharusnya bagaimana ya kalau di negara-negara yang maju kita tahu standarnya. Seperti katakanlah nggak usah jauh-jauh di Jepang, di Korea, orang-orang semacam ini, bahkan ternyata kayak misalnya di Vietnam pun saya membayangkan kalau kayak gini jalan keluarnya sebenarnya mudah kan Bung Rocky ya. Iya, kalau di negara-negara yang beradab, etikanya tinggi, bahkan di negara komunis yang kita musuhi itu, kalau udah pelanggaran etik itu nggak perlu ada hukum lagi, nggak perlu diproses. Moral call dia itu berbunyi itu, bahwa saya berbuat salah maka saya mengundurkan diri. Jadi semakin Sri Mulyani menganggap bahwa dia bisa atasi itu, semakin netizen, dan bukan sekedar netizen, aparat dia pun internal itu yang petugas kelas bawah, ASN kelas bawah mulai membuka borok-boroknya kan. Jadi ini soalnya Sri Mulyani udah datang ke depan publik, saya tidak sanggup dan saya gagal untuk menegakkan integritas. Oleh karena itu saya mundur. Dan cuma 2 kalimat itu yang diperlukan kan. Bukan nanti pergi kemana lagi karena udah ketahuan bakal dijemput oleh mobil Bea Cukai, nanti Sri Mulyani calling anak buahnya itu, nanti jemput gue pakai ambulans ya, kira-kira begitu. Ya, kalau ambulan tuh Anda cocoknya gitu diungsikan gitu. Atau pakai mobil pertamanan apa-apalah. Jadi belagak semua ini covering up itu berbahaya memang. Ya.
Oke, tapi saya kira sebenarnya semua itu tidak perlu terjadi kalau kita semua punya standar etika moral yang tinggi dan SOP-nya yang benar. Ini bukan SOP yang seperti yang disebutkan oleh Angkasa Pura II loh ya. Ya, kita berkali-kali mengingatkan bahwa etika publik itu, atau lebih lebih khusus lagi etika pejabat publik itu nggak perlu diatur-atur. Dia punya semacam bayangan dirinya sendiri yang menegur dia tuh. Padahal Sri Mulyani jangankan bayangannya, dirjennya, inspektur jenderalnya aja nggak bisa menegur dia. Jadi ini soalnya. Dan begitu pers mulai mempersoalkan, lalu mulai terjadi covering up semacam ini. Ini SOP, ini kekhususan di mana di dalam sebuah negara yang lagi compang-camping, tiba-tiba pejabat yang justru lagi disorot itu dapat SOP kan? Itu gila tuh artinya. Jadi pemihakan mereka kan yang lagi dipersoalkan Sri Mulyani, yang dipersoalkan Bea Cukai. Sekarang Bea Cukai bilang kami menyelamatkan Sri Mulyani. Yo, Anda sebetulnya udah mau tenggelam kok, ngapain nyelamatin Sri Mulyani lagi yang juga bertenggelam kan? Soalnya. Dan kita ingatkan ini ya, bocoran-bocoran ini beberapa hari ke depan pasti akan semakin banyak karena ya kita tahu ya, seperti selalu kita diskusikan bahwa ini memang tanda-tanda pembusukan sudah terjadi di sana sini. Dulu kita tidak pernah membayangkan kita akan dapat foto-foto semacam ini yang berasal dari orang dalam gitu ya, Bung Rocky. Ya, yang baru terlihat kan di tingkat pusat tuh pembusukan dan posnya itu. Tetapi lebih jauh lagi itu artinya di daerah pun ada pembusukan tuh, dalam soal-soal yang lebbi mikro. Dan itu yang akan menghasilkan semacam gempa bumi politik yang sekali gempa dengan skala ringan aja itu berantakan semua tuh apa namanya rahasia-rahasia pejabat kita tuh. Ya, oke. Jadi kita cuma jadi penadah aja ya, penadah bocoran. Tapi ini saya kira ini bukan soal barang-barang curian, tapi ini barang-barang legal yang berkaitan dengan standar etika moral publik. Begitu ya, Bung Rocky ya. Jangan dianggap itu Jadi ini zaman ketika semua mata itu tertuju pada wilayah-wilayah seksi dari kekuasaan, dan perempuan adalah tempat yang paling seksi, dan karena itu mesti betul-betul dibersihkan supaya nggak banyak cermin di dalam Departemen Keuangan yang bisa saling memantulkan diri aja tuh. Jadi mantul-memantul di antara kabinet itu yang kemudian ditangkap oleh netizen lalu dibocorkan. Jadi sekali lagi ini mata netizen jurnalisme itu ada di mana-mana. Nggak usah sembunyi lah ini pejabat publik. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Kita sampai ketemu lagi, Bung Rocky. Thank you, tetap 0%. Ya, oke.